dulu. Ya, bisa memahami waktunya. Kami dari siswa Cinta Muhammadiyah Padilemos ingin mewawancari seorang pengusaha. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber dari kami? Oke, bersedia. Sudah berapa lama Bapak membuka usaha roti atau bakery ini? Kalau usaha roti ini sebenarnya punya paman sebenarnya, tapi untuk pengelolaan kita bareng-bareng, dan dulu dipercaya juga mengelola roti ini itu mulai tahun sebenarnya 2018. roti ini mulai tahun 2018 ketika saya masih SMA dulu. 2018 sudah buka roti, tapi sebelumnya nama roti Oke ini kan 2018, tapi sebelumnya itu Nyales. Bahasa Nyales adalah distribusi sendiri, kayak roti putih. Tapi untuk tahunnya 2018. Bagaimanakah awal mula Pak Rohid bekerja sebagai seorang pengusaha roti? Yang pertama-tama itu yang tadi saya katakan, biasanya mulai tahun 2018. Sebelumnya itu sekolah sambil kerja, jadi sekolah sambil kerja, paginya sekolah, terus siangnya itu memulainya ya itulah, karena keadaan ekonomi, jadi kita itu berusaha lah, dari jualan apa, dari jualan contoh kayak Tupperware utama, terus untuk roti ini seterusnya. Jadi untuk pertama-tama tidak langsung besar, tapi ya itu sekolah kerja. Sebelum menjadi pengusaha roti, pekerjaan apa yang Bapak jalani? Kalau pekerjaan dulu jualan kayak Tupperware itu, terus jualan gorengan juga masih SMA. Tapi ya untuk ketetapan kerja ini yang habis sekolah ini SMA. Manakah Bapak lulus sekolah atau kuliah? Saya lulus sekolah ini di Mandua Banyuwangi, Mandenteng dulu, sekarang ganti namanya Mandua Banyuwangi, dan sekarang masih kuliah, jadi belum tamat kuliahnya di Universitas Terbuka Jember. Apa saja kan bahan dasar yang digunakan untuk membuat roti? Kalau bahan dasar sebenarnya sama dengan usaha roti lain, yaitu telur, terus tepung, terus gula, terus ada bahan-bahan rahasia yang belum saya bisa sebutkan, kayak contoh kayak gula Vali RRT, merek lain itu belum saya sebutkan karena memang bahan dasar rahasia. Bagaimanakah cara pembuatan roti? Kalau pembuatan roti ya seperti biasa juga dengan usaha roti yang lain, yaitu membuat semua bahan, tepung, gula, terus kayak telur jadikan satu dengan takaran yang seimbang, jadikan satu di adonan, habis itu membuat adonan. Sekarang alhamdulillah pakai mesin, jadi semuanya sudah mesin, habis itu di oven. Setelah menjadi adonan itu dikasih isi, ada yang dikasih isi sele-sele, ada yang langsung di oven untuk menjadi kayak roti tawar dan lain-lain, terus dikemas seperti biasa. Jadi seperti apa saja yang selama ini Bapak produksi? Kalau roti satu jenis semuanya, jenis rasa-rasa roti kita untuk roti tawar memang belum. Kalau jenis-jenis rotinya itu memang besar-besar, jenis roti yang besar-besar pertama, ada yang kecil-kecil tapi memang sedikit. Kalau rotinya itu biasanya untuk roti lamaran, roti pesanan untuk roti ada, roti besar. Jenis roti apa yang paling banyak dinikmati? Kalau untuk sekarang kita bestsellernya itu ada namanya roti abon. Jadi roti abon sapi, karena abon sapinya kita pakai kualitas yang premium. Jadi yang sering banyak dan sering langsung habis itu roti namanya roti seketika abon, yang paling banyak. Kemana saja kan roti itu didistribusikan? Kalau pendistribusiannya, kalau dulu memang kita ke area Genteng, Glenmore, tapi untuk sekarang pendistribusiannya kita hanya diam di toko ini, depan orang Glenmore ini, dan untuk orang-orang lain itu datang sendiri malah. Kalau untuk distribusi, orang-orang kebanyakan kali baru Jember, sekarang sudah sampai Situbondo dan Banyuwangi kota, tapi orangnya datang. Dulu memang kita ke sana, sekarang orangnya sudah datang.
Berapakah harga yang disediakan untuk roti-roti tersebut? Roti-roti kita kisaran paling kecil 3.000, paling mahalnya itu 12.000. Bapak ada niatan untuk membuka cabang-cabang di tempat lain? Kalau niatan juga cabang ya ada, kayaknya mungkin di Genteng dan Bali Baru akan menyusul cabang-cabang selanjutnya. Tergantung apa pekerja gitu, pekerja di sini. Apa sajakah rasa roti yang Bapak jual? Rasa roti yang sering kita pakai adalah selai, selai itu selai melon, selai blueberry, strawberry, terus abon, misis, itu yang sering dipakai. Keju juga. Yang paling bestseller yaitu ya coklat, itu bisa coklat itu. Bahan bakunya Bapak beli di mana? Kalau bahan baku kita stok kalau dulu kita kan beli di toko-toko Glenmore. Sekarang kalau bahan baku kita dikirim dari pusatnya HMS Jember sama Timbul di Genteng. Masukan apa saja yang ingin Bapak sampaikan agar orang lain termotivasi untuk menjadi orang sukses seperti Bapak? Kalau motivasi ini bagi anak-anak sekolah sama juga terus teman-teman, bahasanya ini sekolah ini bukan kita tinggi-tinggian mencari nilai dari sekolah tersebut atau ilmu dari tersebut, tapi sekolah ini harus kita pikirkan untuk masa depan kita nanti, yaitu usaha seperti yang dilakukan oleh Prof. Sajino itu. Bahasanya setinggi apapun usahamu, pangkatmu, kamu masih tetap pegawai atau karyawan, tapi sekecil apapun usahamu, kamu adalah bagian. Maka dari itu untuk teman-teman siswa-siswa ini, rasanya kita harus memikirkan masa depan ekonomi dari usaha itu sendiri, bukan menjadi pegawai. Karena kalau sampean menjadi usaha, membuat usaha sendiri, walaupun itu kecil, dari kecil pun menjadi besar, sampean adalah bosnya, bukan pegawai. Mengapa Anda tertarik pada bisnis roti? Kalau bisnis roti ini memang harus adil lah sebenarnya, karena semua bisnis ini sudah saya jalani dari yaitu tadi dulu di SMA masih jualan gorengan, jualan apa, terus paman ini membuat roti, saya mencoba mendistribusikan dulu di kepala sekolah, guru-guru, akhirnya malah sukses di bidang roti, dan saya tidak ada niatan untuk roti sebenarnya. Apakah ada kesempatan untuk mencoba resep baru? Kalau resep baru sementara masih dilanjutkan untuk yang ini, karena ini masih, kalau menurut saya masih baru. Tapi kalau tahun depan atau ada pesaing-pesaing yang memang kita harus berinovasi, maka inovasi itu atau merek baru atau rasa baru kita munculkan. Kalau sekarang masih gitu. Bagaimana cara Bapak berinteraksi dengan klien? Untuk klien sendiri, kalau dulu kan kita sebagai sales, jadi kita ditaruh di warung-warung. Kalau sekarang untuk interaksi klien, alhamdulillah, karena kita sudah dapat dipercaya dari orang-orang, jadi klien yang datang sendiri, untuk berinteraksinya kita ya itu pastikan ramah, walaupun yang mungkin ada minta diskon dan lain-lain, kita usahakan tetap ramah, karena itu yang terpenting dari sebuah usaha. Kira-kira di usaha roti Bapak udah ada pegawai apa? Kalau pegawai sendiri ini sebenarnya karena kita keluarga besar, kita yaitu pakai keluarga itu sendiri, dari nenek, dari kakek ke nenek. Terus alhamdulillah saya juga punya santri-santri lah, itu menolong kami untuk wirausaha ini. Usaha keluarga. Usaha keluarga sebenarnya. Kira-kira pendapatan selama sebulan itu berapa? Kalau pendapatan sebulan gak pasti karena kita ada bulan-bulan khusus. Contoh kalau bulan-bulan nikah, insya Allah kita ya untuk bersih. Kalau untuk motor mungkin 3-4 juta satu hari ya.
kalau untuk isinya 1 sampai 2 itu sampai 500 paling jadi. Tapi untuk bulan-bulan kayak bulan-bulan nikah ini biasanya kita sampai 1 hari ini isinya 1 juta untuk 1 hari. Bapak mendapat ini membuka usaha seperti di dekat rumah ini dari Kalau dekat rumah ini memang dari bapak sampai keturunan ini alhamdulillah kan rumahnya dekat jalan, dan pastinya kalau sampean mungkin habis lulus SMA mikir kok enak rumah saya untuk jualan, jadi pastinya ya itulah, jualan dekat jalan kan enak, apalagi kita kan jalan provinsi. Kalau untuk mikirkan kok bisa nemu di sini ya karena kalau semua orang mikir pastinya gitu, karena kita memang rumahnya dekat jalan provinsi ya Pak. bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses? Pengusaha sukses itu pertama memang harus gigih, harus disiplin, karena ketika yang lain tidur kita bangun sendiri. Terus nggak ada namanya usaha itu pas langsung besar itu. Nah, gini, kalau sama ngira pengusaha itu memang enak, itu salah besar, karena ketika Anda mungkin yang lain tidur dengan tidur malam 6 sampai 8 jam, kita hanya tidur 2-3 jam 4 jam. Jadi untuk menjadi pengusaha pertama harus disiplin pertama, dan yang kedua ya itulah bahasa sekarang jangan sambat, bahasa anak ini jangan sambat, karena itu kunci untuk menjatuhkan usaha. Terus yang ketiga ya bersyukur, yang keempat ini yang terpenting untuk usaha terus jalan, yaitu tanggung jawab kepada klien, karena kita kan manusia, sering saya kok salah antara pencatatan ke klien, tapi kita harus penuh tanggung jawab, harus diganti rugi, harus diberi lebih, karena itu membawa nama baik dari usaha kita sendiri. Wajib. Terima kasih telah menjadi narasumber dari wawancara kami. Semoga usaha Bapak menjadi tambah sukses, dapat dibuka cabang-cabang di tempat lain. Ya, amin. Semoga bisa tercapai. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. A few moments later.